Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Alfir Hasmi Wardani akan menjelaskan tentang konsep dalam audit. Konsep audit yang pertama yaitu asersi manajemen. Asersi manajemen ada 5. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, ada kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, ada penilaian atau alokasi. Yang kelima, ada penyajian dan pengungkapan. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang asersi manajemen ini. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Auditor tersebut menguji apakah ada yang di dalam laporan keuangan tersebut benar adanya atau tidak. Yang kedua, ada kelengkapan, yaitu auditor tersebut menguji bahwa saldo yang ada di dalam laporan keuangan tersebut sudah lengkap, tercatat sesuai transaksi dari tanggal 1 sampai 31 Desember dan memastikan tidak ada yang terlewat. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban. Entitas memiliki dan menguasai aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas. Yang keempat, ada penilaian atau alokasi. Aset, liabilitas, dan ekuitas dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan semuanya telah dicatat dengan benar. Yang kelima, ada penyajian dan pengungkapan. Dalam penyajian, auditor harus mengidentifikasi dengan jelas identitas dan klasifikasi akunnya. Dalam pengungkapan, auditor harus memastikan bahwa akun-akun dan komponen di dalam laporan keuangan telah tersaji dengan benar. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang materialitas. Nah, materialitas ini bisa kita lihat di dalam PPT ini, yaitu besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan sekitarnya. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Contohnya, jumlah material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Maka, auditor dapat menyimpulkan bahwa sifat materialitas modal kerja lebih rendah bagi perusahaan yang berada di dalam situasi bangkrut bila dibanding dengan suatu perusahaan yang memiliki current. Di slide selanjutnya ada model risiko audit, yaitu saya akan bacakan tentang risiko audit. Risiko audit yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan opininya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Itu definisi dari risiko audit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komponen dari model risiko audit. Model dari risiko audit ini ada 3, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan, saldo akun transaksi yang rentan terhadap kemungkinan salah saji. Nah, apabila terjadi salah saji, maka tidak ada kebijakan. Asersi keberadaan dan keterjadian kas mempunyai risiko bawaan yang tinggi daripada aktiva tetap. Misalnya, jika kita disuruh pilih mengambil uang kan sangat mudah tuh kita ambil gitu. Dengan misalnya motor. Nah, motor kan ribet tuh, apalagi kalau yang nggak ada kuncinya gitu kan. Kayak kita lebih mudah untuk mengambil uang daripada kita mengambil motor. Karena uang itu merupakan suatu aset yang sangat rawan dan semua berminat terhadap uang. Jadi kayak siapa aja bisa ambil gitu. Kalau motor kan kayak kita harus ada kuncinya dulu. Terus kita harus dorong, berat gitu. Kalau uang kan langsung kita ambil, kita nggak tahu dia hilang kemana atau bagaimana. Yang kedua ada risiko pengendalian. Sistem pengendalian internal yang gagal mencegah terjadinya salah saji. Dalam risiko pengendalian ini, salah saji material tidak dapat dicegah ataupun dideteksi secara tepat waktu. Dalam risiko pengendalian juga semakin efektif struktur pengendalian internal entitas klien.
maka semakin kecil risiko pengendaliannya. Yang ketiga ada risiko deteksi. Risiko oleh auditor yang gagal mendeteksi terjadinya salah saji. Kita pindah ke slide berikutnya, yaitu ada materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Mereka di sini sangat berhubungan. Ketika auditor mempertahankan risiko audit dan materialitas berkurang, maka auditor menambah bukti audit. Nah, jika auditor mengurangi risiko audit, maka akan terjadi peningkatan materialitas yang akan mempertahankan bukti audit tersebut. Hubungan mereka itu, jika ada materialitas, maka akan ada bukti audit dan risiko. Jadi, mereka ini soulmate gitu. Intinya kayak mereka selalu ada bertiga gitu. Nah, jadinya itulah kenapa mereka sangat berkaitan. Jika risiko audit banyak, maka bukti audit yang didapatkan akan sangat sedikit. Jadi, ada plus minusnya. Kalau bukti audit banyak, nanti risiko auditnya dapat sedikit, seperti itu. Jadi, mereka itu saling berkaitan. Oke, kita pindah ke slide berikutnya, yaitu data akuntansi dan informasi penguat. Yang pertama, di sini ada jenis audit ya. Jenis audit ada dua, yaitu data akuntansi yang mendasari dan informasi penguat. Nah, saya akan menjelaskan tentang data akuntansi yang mendasari. Salah satu tipe bukti audit yaitu data akuntansi yang mendasar, seperti jurnal, buku besar, buku pedoman akuntansi, dan catatan tidak resmi. Nah, prosedur pemeriksaan ini digunakan oleh auditor untuk melihat atau mengamati aktivitas yang terjadi. Yang kedua ada informasi penguat. Informasi penguat ini terdiri dari segala dokumen seperti cek, faktur, surat kontrak, notulen, konfirmasi, dan pernyataan tertulis lainnya dari pihak yang mengetahui informasi yang didapat oleh auditor tersebut melalui permintaan keterangan dan pengamatan fisik, serta informasi lainnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu dokumen yang berasal dari dalam maupun luar. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, dokumen yang berasal dari luar dan dikirim kepada auditor. Dokumen tersebut, dokumen yang berisi data-data perusahaan yang dikirimkan kepada auditor. Yang kedua, ada dokumen yang berasal dari luar dan disimpan oleh klien. Dokumen tersebut berasal dari luar perusahaan, kemudian dokumen tersebut disimpan oleh klien. Yang ketiga, dokumen yang berasal dari dalam dan diedarkan kepada pihak luar. Maksudnya, dokumen dari dalam perusahaan tersebut diberikan kepada pihak luar perusahaan. Yang keempat, ada dokumen yang berasal dari dalam dan tidak diedarkan kepada pihak luar. Dokumen tersebut tidak diedarkan, melainkan disimpan oleh perusahaan. Hal ini tidak boleh dilakukan karena telah menyalahi aturan. Kenapa dia di paling bawah? Karena hal ini rendah karena perusahaan tidak mengedarkan dokumen, jadi telah menyalahi aturan tersebut, makanya dia termaksud dokumen yang sangat rendah. Oke, di slide selanjutnya ada prosedur audit. Prosedur audit ini ada 10, saya membaginya menjadi 2 slide. Yang pertama ada prosedur analitis atau analytical procedures, yaitu prosedur ini melakukan perhitungan rasio, membandingkan data dan jumlah anggaran pada laporan keuangan. Yang kedua ada inspeksi atau impacting. Pemeriksaan ini untuk data dokumen yang auditor dapat menentukan ketetapan dalam persyaratan untuk faktor yang diperlukan. Yang ketiga ada konfirmasi atau confirming, yaitu auditor yang mendapatkan informasi dari luar akan memberikan informasi tersebut kepada perusahaan. Yang keempat ada permintaan keterangan atau inquiry. Keterangan ini bisa berupa tulisan atau lisan oleh auditor yang ditujukan untuk manajemen perusahaan. Yang kelima ada perhitungan atau counting. Perhitungan ini merupakan perhitungan fisik yang dilakukan oleh auditor dalam pemeriksaan untuk mendapatkan bukti. Yang keenam ada penelusuran atau tracking. Penelusuran ini merupakan proses pengumpulan bukti yang dilakukan auditor dari dokumen. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya tentang prosedur audit. Ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching.
Coaching ini merupakan proses pengumpulan bukti yang dilakukan auditor dari catatan akuntansi ke dokumen. Selanjutnya ada pengamatan atau observing. Observing ini dilakukan untuk melihat suatu kegiatan atau kejadian yang berhubungan dengan proses pengumpulan bukti. Selanjutnya ada pelaksanaan ulang atau reperforming. Proses ini merupakan pengulangan dari pekerjaan yang dilakukan oleh audit untuk mencari apakah ada hal-hal yang bisa dijadikan bukti. Selanjutnya ada teknik audit berbantuan komputer. Proses ini dilakukan apabila catatan akuntansi klien direkam atau disajikan dalam media elektronik, seperti komputer. Oke, terima kasih. Itulah sedikit dari saya tentang konsep dalam audit. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena saya hanya menjelaskan apa yang saya mengerti saja. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.